KPK menahan tersangka MC, pejabat pembuat komitmen atau PPK di Balai Teknik Perkeretaapian BTP kelas 2 wilayah Sumatera bagian Utara dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA wilayah Medan. Tersangka MC ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 94,50 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat atau KIP. Capaian ini menegaskan komitmen KPK untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi dan penguatan kepercayaan publik. Pada kegiatan bertajuk Pemuda Bicara Integritas Membangun Indonesia Tanpa Korupsi yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Shahid di Kampus Supomo, Jakarta, KPK mengajak generasi muda menjadikan kejujuran dan integritas sebagai pijakan utama kehidupan akademik maupun sosial. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, kampus berperan strategis membentuk karakter, moral, dan integritas generasi muda, serta menjadi bagian penting strategi pencegahan korupsi berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, KPK berharap kampus sebagai pusat peradaban dan moralitas terus menjadi garis depan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut pencegahan korupsi di sektor keagamaan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan langkah sistematis membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. Pesan ini disampaikan KPK dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Kementerian Agama atau Kemenak bertema Mempersiapkan Umat Masa Depan di Hotel Atria Serpong, Banten. Sinergi ini diperkuat melalui nota kesepahaman pencegahan korupsi melalui pendidikan periode 2023 hingga 2028. Implementasinya mencakup e-learning gratifikasi bagi 3.000 ASN Kemenak, safari keagamaan anti korupsi di 8 kantor wilayah, serta penghargaan bagi penyuluh anti korupsi di lingkungan madrasah. Pada sosialisasi anti korupsi di Kemenko Bidang Pangan Jakarta, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyoroti fenomena state capture corruption sebagai tantangan terbesar pencegahan korupsi saat ini. Diketahui modus state capture melibatkan sekelompok orang berpengaruh di luar pengambil kebijakan, namun berhasil memasukkan kepentingan mereka dalam proses pengambilan kebijakan seperti penetapan syarat tender atau lelang. Praktik ini membuat yang nampak sebagai korupsi menjadi bukan korupsi, serta sebaliknya. Sementara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, KPK menegaskan transparansi pelayanan publik sebagai benteng awal pencegahan korupsi. KPK juga mendorong Kementerian ATR BPN memastikan standar pelayanan publik dijalankan secara konsisten, mulai dari kejelasan persyaratan, transparansi biaya, kompetensi pelaksana, penguatan pengawasan internal, hingga mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja aparatur. Standar ini dinilai krusial untuk mencegah gratifikasi, suap, dan pemerasan yang kerap muncul akibat layanan yang tidak transparan. Sebagai upaya perbaikan kualitas layanan publik dan integritas birokrasi, KPK memperkenalkan terobosan yang mampu mengubah cara pandang gratifikasi melalui pemaparan peta kerawanan praktik gratifikasi di Gedung ACLC KPK, Jakarta. Melalui peta kerawanan praktik korupsi, KPK berharap setiap pelayanan publik diberikan dasar hak warga negara, bukan atas dasar besaran amplop atau fasilitas di bawah meja. Selain itu, peta ini diharapkan menjadi kompas bagi reformasi birokrasi yang sesungguhnya, di mana integritas menjadi standar minimum, bukan lagi pilihan sulit khususnya para abdi negara. KPK melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kejari Hulu Sungai Utara atau HSU. KPK kemudian menetapkan 3 tersangka, yakni APN selaku Kepala Kejari HSU, ASB, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Kejari HSU, dan TAR yang merupakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Kejari HSU. Penahanan terhadap ketiganya dilakukan di Rumah Tahanan Cabang KPK. KPK juga melakukan tangkap tangan terkait suap proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. KPK kemudian menetapkan 3 orang tersangka, yakni ADK selaku Bupati Bekasi periode 2024 hingga 2029, HMK selaku Kepala Desa Sukadami, serta SRJ selaku pihak swasta. Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Cabang KPK. Menutup tahun 2025, KPK menegaskan satu pesan utama, yakni pemberantasan korupsi bukan sekadar soal penindakan, melainkan memastikan negara hadir melindungi kepentingan publik. Sepanjang tahun ini, KPK mencatat capaian signifikan dalam penindakan, pemulihan aset, pencegahan, pendidikan anti korupsi, hingga penguatan kelembagaan.
Sepanjang tahun 2025, KPK telah menorehkan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir dengan menetapkan 118 tersangka serta berhasil memulihkan aset negara mencapai total 1,53 triliun rupiah. KPK berkomitmen melangkah ke tahun berikutnya dengan fokus memperkuat sistem, membangun integritas SDM, dan menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi menuju Indonesia bebas korupsi. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir Desember tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.